Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilian Aini dari kelas 11 TKJ 2, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah, di modul ketiga ini saya akan menjelaskan materi mengenai networking models. Nah, apa aja sih yang akan saya jelaskan di modul ketiga ini? Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep networking, lalu ada TCP/IP model, ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir mengenai oscillator model. Oke, menjelaskan tentang konsep networking. Jadi, konsep networking itu kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perangkat jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, model ini membagi proses komunikasi data ke dalam beberapa lapisan agar lebih mudah dipahami, dirancang, dan juga dikembangkan. Nah, ada dua model yang paling dikenalnya itu yang tidak asing lagi. Yang pertama itu ada OSI model atau Open System Interconnection, dan yang kedua ada TCP/IP model. Nah, jadi networking model itu suatu aturan yang mendefinisikan di mana suatu perangkat dapat saling berkomunikasi. Nah, jadi agar perangkat dari berbagai vendor bisa saling terhubung satu sama lain. Kemudian mengenai TCP/IP model, TCP/IP merupakan transmission control protocol atau internet protocol, ialah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di jaringan termasuk dalam internet. TCP/IP dapat membagi proses komunikasi data menjadi beberapa lapisan yang masing-masing punya fungsi tertentu. Nah, jadi kalau lebih secara sederhananya itu terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama itu ada network access, yang kedua ada internet, kemudian ada transport, dan yang keempat itu ada application. Nah, jadi secara dokumentasinya, TCP/IP itu terbagi dengan 4 layer, sedangkan dalam real networks-nya itu TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, dalam penjelasan dari application layer, jadi application layer itu merupakan lapisan paling atas yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan jaringan. Nah, lapisan ini itu mengatur aplikasi yang bisa mengakses jaringan dan bagaimana pesan dapat dikirim atau diterima secara berkala. Contohnya itu dalam protokol atau layanan yang bekerja di application layer. Nah, contohnya dari application layer itu ada HTTP yang untuk digunakan dalam akses web, kemudian ada POP3, kemudian SMTP, ada IMAP itu untuk email, terus ada SSH itu akses jarak jauh ke server, dan yang terakhir ada FTP untuk transfer file. Nah, selanjutnya mengenai transport layer. Jadi, transport layer itu digunakan untuk menyajikan dan memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, transport layer itu terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, apa sih perbedaan dari TCP dan UDP? Nah, jadi kalau misalnya TCP itu is more reliable, jadi digunakan untuk IP karena support email checking. Nah, sedangkan kalau misalnya UDP itu is more faster atau lebih cepat nih karena digunakan untuk video streaming, games, aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Nah, salah satu fitur yang disediakan oleh transport layer itu khususnya pada TCP ialah error recovery mechanism. Nah, selanjutnya mengenai network layer. Jadi, network layer itu hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP merupakan internet protokol.
Nah, ini tuh menyediakan dua fitur yang sangat penting, ada addressing dan juga routing, yang dimana fungsinya itu untuk menangani konektivitas dan juga pemilihan jalur yang mana setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, kalau addressing itu kayak apa ya? Kan setiap komputer itu kan pasti punya alamat tersendiri dan juga nama tersendiri. Nah, sama di TCP IP juga mempunyai IP atau alamat yang memberikan identitas unik pada setiap perangkat di jaringan komputer. Nah, yang kedua ada routing. Routing itu sama kayak router yang merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer. Nah, kalau misalnya routing itu kayak kerjanya di kantor pos. Jadi ada orang yang suka mengantarkan paket itu kan pasti harus sesuai alamatnya masing-masing ya. Nah, si routing ini juga sama kayak kantor pos. Jadi mencari rute yang tercepat untuk sampai ke alamat tujuan. Nah, kalau misalnya addressing itu kayak nama tersendiri, kayak kan kalau misalnya kita punya teman, pasti kan namanya itu beda-beda. Nah, sama juga kayak IP address ini pasti memiliki angka yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya mengenai data link dan juga physical layer. Nah, jadi data link layer itu artinya protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, salah satu fitur yang ada di data link layer itu ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, kemudian physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, selanjutnya mengenai encapsulation dan decapsulation. Jadi, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, adapun kalau misalnya decapsulation itu berarti sebaliknya. Nah, terus ada name of TCP IP message, itu ada application layer, data, terus ada transport layer, itu top header segment, terus ada network layer, data top header, dan kemudian yang terakhir ada styling layer data top header. Nah, selanjutnya mengenai OSI layer. OSI model. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Model ialah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer. Nah, adapun lapisan-lapisan OSI model itu yang pertama ada physical layer. Physical layer merupakan lapisan fisik yang tugasnya untuk mengirimkan sinyal listrik atau cahaya melalui jaringan fisik. Nah, yang kedua itu ada data link layer atau lapisan tautan data yang bertanggung jawab untuk mengatur akses ke jaringan fisik dan mengirimkan frame data. Yang ketiga, ada network layer atau lapisan jaringan untuk mengatur pengalamatan dan routing melalui jaringan. Yang keempat, ada transport layer untuk mengatur pengiriman data yang handal dan efisien melalui jaringan. Yang kelima, ada session layer, lapisan sesi untuk mengatur sisi komunikasi antara aplikasi. Yang keenam, ada presentation layer atau lapisan presentasi yang tugasnya untuk mengatur format data dan mengekskripsi data jika diperlukan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada application layer atau lapisan aplikasi. Tugasnya untuk menyediakan layanan dan antarmuka untuk aplikasi yang menggunakan jaringan. Lalu apa aja sih fungsi dari OSI model? Nah, OSI model itu fungsinya untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer. Yang kedua, standar untuk memastikan bahwa perangkat jaringan dari vendor yang berbeda dapat berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi miskom. Terus, dan yang terakhir itu untuk merancang dan mengelola jaringan komputer yang efisien dan handal.
Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak materi saya mengenai modul ketiga. Semoga dari materi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kalimat yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.